dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Agus Mar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Hari ini Jumat 14 Maret 2025. Saya melihat tayangan wawancara Presiden Jokowi dengan para wartawan yang dalam isi wawancara ini Pak Jokowi nampak menunjukkan kemarahan dari seorang Jokowi yang selama ini dan nampak diam, nampak tidak pernah menanggapi bulian, hinaan, cacian. Dan walaupun tidak meledak-ledak kemarahan yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi, tapi menurut saya ini adalah kemarahan yang sudah cukup menumpuk, sudah sangat keras. Kemarahan yang ditampakkan oleh orang yang selama ini diam atas segala tuduhan fitnahan. Nah, seperti apakah bentuk kemarahan dan apa pasal yang menyebabkan Pak Jokowi marah, kita simak videonya. Kepentingan apa kemarin dari PDI komen kalau ada utusan yang mendatangi ketua PDI bilang kalau Pak Jokowi jangan dipecat dan Pak Hasto harus mundur. Tanggapannya gimana? nggak ada. Iya, harusnya disebutkan siapa gitu loh, biar jelas. Nggak ada. Siapa? Anunya apa? Pak Jokowi mungkin tahu kepentingannya apa saya mengutus untuk itu, kepentingannya apa, coba logikanya. jadi tidak ada. Saya itu udah diem loh ya, difitnah saya diem, dicela saya diem, dijelekan saya diem, dimaki-maki saya diem, saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya, ya. Namanya selalu disebut sama PDI ya, Pak ya? Masih bisa melibatkan. Ya, udah. Lagi. Ini wawancara belum lama ya, pasca Jumatan kalau tidak salah tadi. Ini dilansir oleh Berita Surakarta, channel YouTube yang selama ini intent mengangkat kegiatan Pak Jokowi dan keluarganya. Ya, memang semua kita tahu, terutama yang mengamati perkembangan dinamika politik di tanah air, semenjak Pak Jokowi menjelang Pilpres 2024, ketika kemudian mendukung Pak Prabowo dan anaknya Gibran menjadi wakil presiden, memang permusuhan yang ditujukan oleh PDIP, para elit-elitnya dan seluruh pendukungnya kepada Pak Jokowi memang luar biasa. Segala macam peluru ibaratnya, kalau kita ibaratkan perang fisik, segala macam amunisi, peluru, bom itu dihamburkan setiap saat untuk melawan, menyerang Pak Jokowi dan keluarganya dalam konteks perlawanan politik di Pilpres 2024 kemarin. Dan itu dulu ya, waktu menjelang Pilpres, awal-awal musim kampanye sampai pada saat kampanye, saya sering membuat vlog, membuat video mengingatkan kepada PDIP agar itu tidak diteruskan, agar itu tidak dilanjutkan. Karena menyerang Pak Jokowi begitu membabi buta itu pasti akan menjadi bumerang besar, akan menjadi bumerang politik, sama sekali tidak menguntungkan. Saya itu berkali-kali mengingatkan itu di vlog-vlog saya. Kalau yang mengikuti saya dari awal pasti tahu itu. Karena Pak Jokowi itu orang baik, Pak Jokowi itu masih dicintai 80% rakyat ketika itu. Kok kemudian diserang habis-habisan? Saya katakan, ambruk nanti jago PDIP. Capres PDIP pasti ambruk kalau itu terus-terusin. Nggak percaya.
malah semakin tinggi intensitas penyerangan kepada Pak Jokowi. Terus-terusan dia baris. Sampai pada elit-elit politiknya. Yang paling menonjol adalah Hasto itu. Kemudian Ibu Megawati juga begitu. Nah, yang terjadi apa kemudian? Benar. Akhirnya ya dapat 16% suara kan, Ganjar Pranowo. Ya menurut saya karena itu. Karena kultur masyarakat Nusantara, apalagi Jawa, itu sangat tidak simpatik, sangat tidak suka melihat orang sombong, melihat orang membuli, menghujat, menghina orang lain, apalagi orang lain itu yang selama ini dikenal baik. Pak Jokowi kan selama ini dikenal baik, berjasa bagi bangsa dan negara. Disudutkan terus, diserang terus, ya akan menjadi bumerang. Orang-orang yang simpati dengan Pak Jokowi, akhirnya pasti akan melawan, tidak mau bareng. Justru sebaliknya akan melawan. Akan menjadi bempernya Pak Jokowi secara otomatis. Dan terjadi itu. Lah, mereka tidak belajar dari kemenangan Pak Jokowi ketika masih bareng dengan PDIP 10 tahun belakang. Pak Jokowi menang di Pilpres itu menurut saya diantaranya adalah karena situasi dan kondisi yang membuat publik di Indonesia, warga masyarakat Indonesia menjadi simpatik dengan Pak Jokowi karena terus-terusan dihujat, dihina, disudutkan, difitnah oleh musuh-musuh politiknya. Ketika itu ya kadrun saya situ. Ya makanya Pak Jokowi justru kemudian memenangkan Pilpres selama 2 periode atas hinaan, cercaan, fitnahan yang dilakukan oleh kadrun-kadrun keparat itu kepada Pak Jokowi. Ini PDIP nggak belajar dari ini loh, padahal 10 tahun bareng dengan Pak Jokowi. Gitu. 10 tahun bareng Pak Jokowi, tapi nggak belajar dari itu. Saya sampai memberikan contoh ya, sampai memberikan gambaran itu ketika pasca debat Capres, di mana antara Pak Ganjar, Pak Anies Baswedan, itu kemudian bareng-bareng membuli, menyudutkan Pak Prabowo pada saat debat Capres kemarin itu. Dan Pak Prabowo nampaknya memakai ilmu tai chi-nya Pak Jokowi. Tidak melawan. Diam gitu. Dan berhasil sukses. Ya karena tadi filosofi orang-orang Nusantara, apalagi orang-orang Jawa, yang ketika melihat orang dicaci maki, dihina, disudutkan, itu malah jadi simpatik gitu loh. Dan menjadi bumerang politik bagi yang menghina, bagi yang merendahkan, bagi yang melecehkan. Saya sampai berikan contoh ketika ada pertandingan tinju gitu. Saya memberikan contoh itu. Yang intent ngikutin saya pasti masih ingat. Anda menonton pertandingan tinju 2 orang petinju yang sama-sama kita tidak kenal. Tinju dari luar negeri misalkan. 2 sosok petinju di atas ring sedang bertanding, sedang bertanding, sedang bertarung. Anda tidak mengenal dua-duanya. Nah, satu petinju itu nampak keangkuhan, kesombongan, dan lain sebagainya. Yang satu sebaliknya. Yang satu kalem, bagus, baik. Nah, yang satu curang, membabi buta, menyerang, dengan gaya sombong dan lain sebagainya, tengil dan sebagainya. Pasti hati Anda, ini orang, saya sedang berbicara dengan orang Indonesia ya. Hati Anda pasti pelan, namun pasti akan memihak, akan kasihan, akan mendukung petinju yang kalem. Iya kan? Ini berlaku hanya untuk orang Nusantara, orang Indonesia yang hatinya lembut, hatinya halus. Walaupun Anda nggak kenal dengan petinju itu yang diserang, yang kalem, dan Anda juga tidak kenal dengan petinju yang petentengan yang gemagus. Tapi karena sifat gemagusnya itu semuanya, kemudian Anda secara otomatis tidak sadar akan membela petinju yang diam dan akan membenci petinju yang petentengan. Itu terhadap sosok yang Anda tidak kenal. Apalagi dengan Pak Jokowi yang kita sudah kenal selama 10 tahun terakhir. Di Pilpres kemarin, ada hina, ada hujat, lecehkan, dengan kata-kata yang sangat tidak beradab, yang sangat melecehkan, melupakan jasa baik Pak Jokowi selama 10. Ya hancur jago Anda. Ya betul. Akhirnya dapat lobet 16%. Nah, kembali ke laptop tadi Pak Jokowi berkomentar
selama ini sudah diam, tidak pernah menanggapi, difitnah, dihujat, dicaci maki. Tetapi yang menarik bahwa Pak Jokowi mengatakan kesabaran ada batasnya. Nah, ini yang menarik, maksudnya apa ini? Ini bagi kata-kata seperti itu kalau yang ngomong kayak saya atau orang lain yang biasa keluar-keluar pahit mungkin nggak bermakna, biasalah. Tapi kalau ini keluar dari Pak Jokowi, orang yang selama ini diam, mengalah, itu difitnah dan sebagainya, kok sampai mengeluarkan kata-kata seperti itu, menurut saya ini adalah perlawanan yang sangat serius. Walaupun kita juga tidak tahu bentuk model perlawanannya seperti apa. Ketika Pak Jokowi kehabisan kesabaran, apa yang mau dilakukan? Perlawanan seperti apa kepada PDIP tadi? Karena tadi kontennya kan PDIP yang menyerang terus. Gitu loh. Jadi fitnah katanya agar Hasto mundur, agar Hasto dipecat, agar Pak Jokowi tidak dipecat dari PDIP. Itu fitnah. Nah, terkait dengan seperti apa Pak Jokowi akan melawan ketika kesabarannya habis, ya Allah bisawab. Tapi yang jelas bahwa Pak Jokowi adalah presiden dari PDIP 10 tahun, 2 periode. Artinya apa? Artinya pasti Pak Jokowi akan sangat tahu banyak seluk-beluk pejabat-pejabat yang selama ini dititipkan melalui Pak Jokowi selama menjadi presiden, selama 2 periode. Di semua lininya, baik di legislator, eksekutif, yudikatif, semuanya pasti Pak Jokowi tahu pentolan-pentolan politisi-politisi yang berangkat dari PDIP. Itu wajar secara politik lah ya, karena Pak Jokowi berangkat dari PDIP. Otomatis sebagai pemenang pemilu, pemenang pilpres, akan banyak kader-kader orang-orangnya yang menduduki jabatan-jabatan pos-pos penting di kekuasaan melalui partai itu, melalui Pak Jokowi. Kalau saya sih menganalisa tidak jauh-jauh dari itu. Artinya Pak Jokowi tahu semua itu, kartunya baik merah, putih, hitam. Nah, ketika Pak Jokowi habis kesabaran karena selalu dihina, difitnah, dicaci maki, ya barangkali mungkin kartu itu akan dibuka. Barangkali. Setidaknya itu yang bisa kita analisa secara kasar ya. Tapi boleh jadi Pak Jokowi lebih banyak tahu tentang kartu-kartu yang tidak bisa kita analisa seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Oke, setidaknya kita melihat akhirnya Pak Jokowi ada greget untuk melawan. Ya, saya kira apalagi tadilah Pak Jokowi mantan presiden gitu ya. Mantan presiden 2 periode. Pasti kalau mau melawan ya bukan hal yang sulit gitu. Ya paribasan Jawa kan cacing saja diinjak pasti akan melawan gitu. Apalagi sekelas presiden. Guys, kita berharap mudah-mudahan semuanya baik-baik saja. Mudah-mudahan Indonesia di bawah pemerintahan Pak Prabowo ke depan bisa menjadi semakin baik, belajar dari pengalaman masa lalu, dan kita dukung sepenuhnya Pak Prabowo di dalam pemberantasan korupsi yang sedang terus digencarkan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.